Intinya dari sisi yang kritis kan mempertanyakan soal kompetensi, soal bagaimana ormas keagamaan itu memiliki kemampuan atau tidak dan apakah bisa lebih baik dalam mengelola tambang dibandingkan dari pengusaha-pengusaha yang sudah ada. Bagaimana menjawabnya, Pak Herman? Sebetulnya kalau kita melihat dari aturan negara, ya, dari mulai konstitusi, kemudian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba, itu kan membuka ruang yang lebih berkeadilan dan inklusif. Nah, implementasinya ya dalam peraturan pemerintah sebetulnya memberikan pilihan. Jadi sebetulnya juga bukan dihadapkan kepada setuju atau tidak setuju. Ini aturan ini adalah memberikan pilihan. Bahkan disebutkan di situ badan usaha yang dimiliki oleh ormas keagamaan. Artinya bahwa memang badan usaha yang dimiliki. Bahkan diatur pula yang terpenting badan usaha ini bisa menjadi pengendali di dalam operasionalnya. Artinya ruang untuk bisa menjawab apakah high cost, ya bisa dijawab dari situasi ini. Apakah ini butuh kompetensi, ya kompetensi bisa menjadi power sharing di situ. Gitu. Apakah ini memang butuh experience, misalkan perusahaan yang ya bisa menjadi power sharing di dalam komposisi saham yang dimiliki dalam badan usaha. Nah, oleh karena itu ini adalah kesempatan untuk meredistribusi sumber daya alam sebetulnya. Saya mungkin NU sampai kapan mungkin bisa mendapatkan IUP, saya tidak tahu gitu ya. Tapi dengan aturan ini ada kesempatan, ada prioritas yang diberikan oleh negara. Asal yang penting ini bisa dimanfaatkan dengan baik, bisa juga memenuhi best practice yang ini menjadi aturan-aturan di dalam sektor pertambangan, kemudian juga bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat. Ada kesempatan? Menurut saya lebih mendasar. Ada pertanyaan dari Pak Pendeta. Pertanyaannya, ini kesempatan atau satu-satunya kesempatan? Itu yang penting. Penting untuk kita jelaskan, jangan sampai ini dikurung di dalam sebuah paradigma seolah-olah kita nggak punya kesempatan lain lagi. Tidak ada skema lain lagi untuk kerjasama, padahal organisasi-organisasi keagamaan ini melakukan tanggung jawabnya untuk pelayanan basis, Bang Ali. Pendidikan, kesehatan, Muhammadiyah apalagi banyak sekali. Tanggung jawab mereka dalam melakukan. Ini skopnya begini, payung, umbrellanya begini. Ini ada Undang-Undang Minerba. Turunannya itu ada peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah tahun 96 tahun 2021. Tidak ada ruang. Tetapi yang tadi saya sebutkan itu ada Tuan Pendeta yang kakak hormat. Itu ada ruang di sana tentang pasal 6 ayat 1 huruf J. Pemerintah memiliki kewenangan, pemerintah pusat, untuk memberikan hak prioritas. Prioritas. Itu sebabnya adanya peraturan pemerintah nomor 25. Atau satu-satunya kesempatan. Kenapa itu ditanyakan oleh begini, pendeta? Apa yang dikhawatirkan? Apa yang dikhawatirkan? Begini, supaya mungkin ada nanti penjelasan lebih jelas gini. Itu sebabnya ada penciutan yang tadi disebutkan oleh Profesor Adi tadi, PKP2B, ada penciutan. Jadi bukan orang gagal, bukan orang tidak berhasil mengelola di sana. Ada kewenangan pemerintah untuk mencabut izinnya. Apakah itu yang ditanyakan oleh Pak Pendeta? Apakah itu yang dimaksud? Kekhawatirannya apa? Kenapa harus ditanyakan ini kesempatan atau satu-satunya kesempatan? Artinya saya menyambut yang dari penjelasan tadi, dan saya merasa bahwa sebenarnya bukan satu-satunya kesempatan. Betul. Ada banyak kesempatan lain. Bukan hanya dengan tambang. Bukan hanya dengan tambang. Bisa dengan benar. Skema yang lain bisa ditambah. Dan bukan hanya ormas keagamaan atau ormas kemasyarakatan, tapi mungkin yang boleh lain. nggak saya nanya? Dari KSP Pak Ali. Saya confuse dengan PP ini seterus terangnya. Itu tiba-tiba di pasal 38A itu ada namanya ormas keagamaan. Peraturan pemerintah nomor 25 yang... Tapi di ini tidak ada penjelasan. Di PP itu tidak ada penjelasan. Apa yang disebut dengan ormas keagamaan. Ini tadi ditampilkan 9. Padahal banyak. Ini kok diskriminasi? Bukan. Apakah ini yang didefinisikan dalam PP tadi? Tidak satu pun. Tiba-tiba muncul namanya. Boleh Zilvia kasih lihat ulang supaya mungkin. Tadi ormas yang sudah menerima, menolak maupun yang belum mengambil sikap. Ini yang sudah bermunculan saja. Tidak ditampilkan semua karena tidak ada definisinya. Kalau memungkinkan Metro TV bisa kasih keluar semua, saya kasih sekarang biar bisa dikeluarkan semuanya. Intinya dari sekian banyak ormas keagamaan itu apa yang ingin diketahui Pak Mutair? Definisi tentang ormas keagamaan. Kenapa ini harus penting diketahui? Kan sebuah di peraturan pemerintah itu kan
biasa di klausul pertama yang dimaksud ormas keagamaan atau apa, definisi-definisi itu disebutkan. Ini Mbak Surya, Iya. biasanya kalau PP tidak jelas, itu operasionalnya ada di dalam peraturan presiden atau Kepres sebagai operasional dari PP. Ya, ya, Nah, ya. itu pasti akan diatur. Ya, ya. Yang dimaksud dengan ormas keagamaan itu apa? Sehingga masyarakat tidak confuse. Ya. Itu satu. Dua hal adalah bahwa selama ini kan proses memperoleh izin tambang itu kan melalui bidding, lelang. Betul. Ya. Itu dia kalau permasalahannya. ormas keagamaan tuh ikut lelang, ya nggak mungkin menang. Satu, modalnya dari mana? Ya kan? Dari situ aja udah kalah. Nah, maka saya kira kesempatan yang diberikan pemerintah ini sudah cukup bagus. Ini yang tadi di pasal 1 ayat 6 tadi. Jadi kesempatan ini Undang-undang loh itu. Ya, sebenarnya kan dalam rangka tadi mewujudkan pasal 33. Oke, Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 45. Ya. Perekonomian itu disusun bersama atas dasar kekeluargaan. Baik. Di satu Nah, saya sisi kira dari situ muaranya Presiden bisa mengevaluasi selama ini bahwa kok kita yang punya tambang besar, di mana wilayah yang ada tambang kok miskin. Nah, ini kan satu evaluasi. Saya kira benar ya, dari Muhammadiyah juga ini harus diperhatikan nanti Oke. Pak Ngabalin. Karena di dalam peraturan pemerintah 25 tahun 2024 ini Ya. belum didefinisikan secara jelas. Nah, oleh karena itu sebetulnya di dalam pasal 83A itu, pasal 83A ayat 7, hal-hal yang belum Oke. tercantum di dalam peraturan pemerintah ini, maka akan diatur Oke. di dalam peraturan presiden. Baik. Nah, Oke. nanti di dalam peraturan presidennya Oke. coba lebih diperjelas kembali. Oke. Baik. Terima kasih. Itu Sehingga catatannya ini ya Bang menjadi- Ali, tapi saya Iya. ingin nanti membahas. Jangan lama-lama. Lebih jelas. Jangan lama-lama kata Mas Adi. Terakhir ini. Mas Adi dan juga Pak Dari Lukman. sini langsung diskusi kita. Iya. Oke, ada masalah soal bagaimana di satu sisi ini dianggap privilege untuk ormas keagamaan, tapi di satu sisi dianggap ini melanggar Undang-Undang Minerba karena tanpa proses lelang